Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran jarak jauh materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini adalah pelajaran 7 tentang senangnya mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan mengenali makna Rasul dengan benar, memahami perbedaan Nabi dan Rasul dengan benar, mengenali nama-nama, tugas dan sifat-sifat Rasul dengan benar, memahami Rasulul Azmi dan mukjizatnya dengan benar, dan meneladani Rasulul Azmi dengan benar. Baiklah anak-anakku semuanya, Rasul, mari kita kenali dulu makna Rasul. Apa sih Rasul itu? Rasul adalah kata berbahasa Arab. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah utusan. Rasulullah berarti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti Rasul menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama, yaitu seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umatnya. Mari kita perhatikan dalam salah satu surah Al-Quran, surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Di ayat lain juga dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatur rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dhum ba'dha wa ja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun." Yang artinya, kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa makna Rasul adalah utusan, dan yang mengutus mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu tersebut berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup manusia di dunia hingga akhir hayatnya. Sekarang mari kita fahami perbedaan Nabi dan Rasul. Makna Rasul sudah kita jelaskan di atas, yang kalau sedangkan Nabi adalah, Nabi berasal dari kata bahasa Arab naba, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah dari tempat yang tinggi. Pengertian secara istilah, Nabi ialah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Supaya lebih jelas, mari perhatikan tabel di sebelah ini. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul ada di sini, ada beberapa poin di dalam tabel di samping.
Yang pertama, perbedaan nabi dan rasul. Kalau nabi adalah seorang nabi, belum tentu seorang rasul. Kalau rasul sudah pasti seorang nabi. Perbedaan yang kedua, nabi sebatas menerima wahyu tanpa keharusan untuk mendakwahkannya. Sedangkan seorang rasul wajib mendakwahkan wahyu kepada kaumnya. Yang ketiga, tidak menerima risalah kenabian nabi itu. Sedangkan rasul itu jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian, karena menerima risalah perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat, tidak memiliki sifat wajib tabligh, sedangkan rasul memiliki sifat wajib tabligh. Sedangkan poin yang kelima, perbedaan antara nabi dan rasul adalah kalau nabi tidak memiliki umat, sedangkan rasul memiliki umat atau pengikut. Jadi itulah adalah perbedaan nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul itu memiliki jumlah yang berbeda. Menurut Imam Ahmad bahwa dia pernah melihat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, berapa jumlah persis para nabi? Beliau menjawab 124.000. 315 di antara mereka adalah rasul. Sedangkan rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Nabi dan rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25. Yang kamu lihat di tabel di samping ini, yang bisa kita nyanyikan dengan nada seperti ini: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang terakhir dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saatnya tugas bagi kalian. Silakan kamu lihat pada kolom deskripsi di bawah ini, kemudian silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa mengerjakan dengan baik, dan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.